Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf sangat-sangat telat karena ditelepon sama teman-teman. Dengan berbagai pertimbangan mungkin ya insya Allah saya mending ke Mekah aja sebentar petang tahun sampai ndok kene glundang-glundung. Kemudian cari ilmu yang benar mumpung jauh nabu ya. Insya Allah menjadi pilihan yang terbaik karena beberapa isyarah atau sebelumnya saya mendapatkan isyarah yang tidak saya duga sebenarnya. Bahwasanya kalau itu maksudnya memang saya disuruh kuliah di Mekah lagi. Alhamdulillah dinikmati wae ya. Nanti sampean nek pengen dolan-dolan ae cewek umroh ngono lho tak enteni ndok kono karo go jajan sing akeh apa. Gue cap cinta apa kan. Insya Allah. Jadi ini saya lagi ngurus paspor dan lain-lain dalam masa 2 minggu ini. Kalau memang berhasil insya Allah positif berangkat. Kapan ya wallah alam. Ini mungkin jalan yang terbaik. Meninggalkan untuk kembali ya. Udah. Meninggalkan untuk kembali. Sebentar petang tahun. Terus buatan balik. Ya balik barang. Ya yang penting harapan saya enggak seperti zaman-zaman dulu ya. Nek aku pas lunga ning ngene Madinah, kanca-kanca nakal tapi nek aku ning balik ke rasane wedi kabeh kayak ketemu malaikat Israel. Itu dulu. Kalau sekarang mindsetnya udah berbeda harusnya. Ya, insya Allah. Ya intinya nyuwun pangestune ini yang terbaik. Terus kemudian dongake rezekine kathah ben iso boyong nang moh kalih mamane ndok kono. Dadi cah Mekah dolanane ndok kono, setinan ndok kono nang. Ndok kene iki lapo. Kemudian dadi adine cowboy kowe engko. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubatun. Sah haditsun sahih. An-nadamu utawi penyesalan. Menyesal, kapok, dekok, penyesalan. Taubatun iku taubat. Taubat sejati maksudnya. Taubatun iku taubat sejati. Sah haditsun sahih ruwiyatin riwayatake apa hadis an Ahmad saking Al Imam Ahmad. Ya, hadis ini seperti yang dikatakan verifikasinya sahih. Itu adalah dawuhnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari mengatakan hadisnya hasan. Jadi enggak ada permasalahan dalam masalah sanad. Akan tetapi di hadis yang lain, an-nadamu taubatun, terus tambahannya wattaibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Ada yang nambahi riwayat seperti itu. Wattaibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, yang artinya orang yang mentobati daripada dosa-dosa yang dilakukannya, dia bagaikan orang yang tidak punya dosa. Cuman yang riwayat ada tambahan ini ada dhaifnya karena ada beberapa perselisihan di dalam riwayatnya. Dawuhnya Kanjeng Nabi mengatakan penyesalan adalah taubat yang sejati. Maksudnya pripun? Jadi gini, kalau ada orang melakukan maksiat, itu kan ujung-ujungnya harus disuruh napa? Tobat. Kalau pengen diampuni dosanya kudune tobat. Nah, inti sari dari tobat itu ya penyesalan. Intinya tobat itu penyesalan. Seperti halnya haji. Rangkaian haji kita tahu, kalau kita belajar haji, itu ono untuk toyo putih. Nggih wonten nek kangge nangmu. Inti daripada haji itu kalau kita lihat secara napa jenenge ritualnya itu kan banyak. Tawaf dulu, datang ke Mekah, kemudian tawaf kudum ya. Kemudian sa'i terus kemudian pergi ke mabit di Mina dulu ya. Mina ambil jamarah, kemudian pergi ke Arafah, Muzdalifah, Mina dan rangkaian-rangkaian yang lain.
Tapi ada satu ritual tempat yang mana haji itu tidak akan sah tanpa itu. Kalau yang lain misalnya gak mabit ning Musdalifah, gak mabit ning Mina, gak udalan jumroh, itu kalau gak dilakukan ada ijole, ono gantine, ono kafarote kan gitu, nyembelih wedhus. Tapi kalau ini ditinggalkan, gak bisa, gak sah hajinya, yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu harus ada, walaupun sak menit, walaupun dikatakan sak detik, sak kelinyuan, misalnya di perbatasan Musdalifah, sikilmu gini ngancek gini Arafah terus metu meneh rak apa-apa. Sing penting wis diniati wukuf. Al hajju Arafah. Inti daripada haji itu Arafah. Sama tobat juga seperti itu. Rangkaiannya ada minta maaf kepada Allah, minta maaf kepada manusia ya, hak-haknya orang dikembalikan, kemudian apalagi istighfar dan lain-lain. Nah, kata tapi intinya itu ya di penyesalan. Soalnya nek orang ana penyesalan, taubatnya itu hanya sebatas label, hanya sebatas nama. Kayak wong Islam banyak Islam KTP ngono. Ya sah-sah wae tobaté. Tapi inti sarinya di an-nadam itu, penyesalan. Apa gunanya dia tobat? Apa gunanya dia berminta ampun tapi gak ada penyesalan? Karena penyesalan ini menurut Imam Ghazali yang akan mendorong hati dan anggota badan untuk menahan orang untuk tidak bermaksiat. Mohon nggih, paham nggih? Mohon kita lanjut lagi. An-namimatu wasyatimatu wal hamiyatu finnar la yajtami'na fi sadri mu'min. An-namimatu utawi adu domba. Wasyatimatu lan napa jenenge misoi. Asyatem misoh-misoh. Wal hamiyatu lan sombong. Sombong. Finnari iku tetep ing dalem neraka. Finnari iku tetep ing dalem neraka. La yajtami'na ora bakal kumpul apa namimah wasyatimah wal hamiyah. La yajtami'na ora bakal kumpul apa namimah wasyatimah wal hamiyah. Fi sadri mu'minin ay fi qalbi mu'minin ing dalem atine wong kang beriman. Fi sadri mu'minin atau qalbi mu'min dalem atine wong kang beriman. Ruwiyat dan riwayatake apa hadis anit Tabarani saking Imam Tabarani. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabarani dari jalurnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi di dalam sanadnya fihi Ufair ibn Ma'dan. Ada orang yang namanya Ufair bin Ma'dan dan orang-orang para ulama ajma'u ala dha'fihi. Bersepakat atas kedhaifan atau ketidakkredibelan orang ini. Dan kemudian di dalam kitab Mizan, di Mizanul I'tidal punyanya Imam Mizzi, di situ ada orang yang namanya Yazid bin Sinan. Wa qala dha'afuhu. Para ulama juga mendhaifkan orang yang namanya Yazid bin Sinan. Jadi di dalam hadis ini sanadnya ada dua orang yang dhaif, dengan begitu hadisnya dhaif. Cuman secara arti benar, secara makna benar. Sifat adu domba, ngedu-ngedu, awak dhewe terus sering bendino ngedu-ngedu moci karo karo Wafik ya ngedu-ngedu ya. Sing adu domba kan gitu ya, yang menyulut atau memprovokasi kekacauan. Wasyatimah, misoi, wah jelas sekali kita miso-miso bendino juga kata ahlinya. Wal hamiyah, al hamiyah sombong, sombongnya rak karuan. Finnari, ini di neraka. Bukan sifatnya yang di neraka, tapi orang yang melakukannya di neraka. Rodok cerdas sithik. Wah iki sifate tok berarti wonge ora ngene mboten. Ini orang yang memiliki sifat ini. Karena dilanjutkan la yajtami'na fi sadril mu'minin. Sifat tiga ini tidak mungkin kumpul pada hatinya orang yang memiliki iman yang sempurna. Nah, iman ini kurang bisa jadi, bisa jadi. Ndak duwe telu-telune duwe banget, duwe kabeh. Oh, wis mati sangat-sangat tipis imannya gitu ya. Terlalu rapuh, terlalu ngado, ya. Jadi ini nggih. Sini iya. Jadi sifat-sifat ini seharusnya tidak
dimiliki oleh orang yang mengaku-ngaku mukmin. Bon. Lanjut. An-naumu akhul mauti wala yamutu ahlul jannah. Ketara iki. An-naumu utawi turu. An-naumu utawi turu akhul mauti iku dulure mati. Akhul mauti iku dulure mati wala yamutu lan ora mati. Ahlul jannati sapa ahli swarga. Kakean turu berarti ora ahli swarga. Riwayat diriwayatake apa hadis Anil Baihaqi saking Al-Imam Al-Baihaqi. Ini dalam segi sanad kita bicara dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani di Mu'jam Awsat. Kemudian siapa lagi? Al-Imam Al-Bazzar di dalam Musnad dan Imam Haythami mengomentari rijaluhu rijalus sahih. Semua rawi di sanad di hadis ini rawi-rawinya sahih, berarti hadisnya bisa naik menjadi hadis sahih. Arti harfiahnya an-naumu akhul mauti. Tidur, aktivitas tidur itu yang biasa kita lakukan itu dan kita ahlinya sekali. Tidur yang model apa bisa, temangsang yo iso. Tangi ujug-ujug di daerah yang lain juga bisa. Wis temenan, ngosak masih ngerebut bantale kancane ya. Ngebak-ngebak inggon yo turun ning gene teras dhuwur yo kasih ketisen nek ketisen rak mlebu. Nek rak kudenan rak mlebu jadine. Semua jenis tidur yang kita lakukan akhul mauti itu mirip dengan kematian. Maksudnya gitu. Akhul mauti saudaranya mati alias mirip dengan kematian. Kenapa mirip? Liqita'il amali fihi. Mati dan tidur itu sangat berpotensi untuk apa? Tidak melakukan aktivitas amal soleh. Wong mati amal soleh gak? Sudah tidak bisa. Begitu juga orang tidur. Orang tidur juga tidak beramal soleh. Wong turu kok beraktivitas mulai bisa. Dan ditambahi lagi wala yamutu ahlul jannah. Ahli swarga juga tidak ahli turu. Kan kita lihat para ulama salaf kita, para wali-wali itu turune ki pelitnya. 2 jam iku akeh. 2 jam iku wis akeh. Nah awak dhewe 8 jam kurang akeh gitu ya. 22 jam itu baru akeh. 22 jam. Iku lagi akeh. Ya Allah, ya Allah. Nah, terus ada sebuah cerita, ya bukan cerita lah. Ada orang yang bertanya, ayanamu ahlul jannah, apakah ahli surga akan tidur? Oh tentu tidak. Mereka menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian di sini Imam Munawi mengatakan wa fihi isyaratun ila dhammi kathratin naumi li kathrati mafasidihil ukhrawiyah wa dunyawiyah. Hadis ini menunjukkan bahwa betapa buruknya memperbanyak tidur karena memiliki potensi-potensi yang memperburuk urusan-urusan akhirat bahkan urusan-urusan duniawi. Bahkan di sini ada yang mengatakan wa yurithul amrad al muzminah fil walad. Kalau ada orang kakean turu terus pik-pik dari anak akan memberikan warisan atau semacam menurunkan gen kepada anak yang anaknya ini gak jelas. Jadi di sini gak jelas kemudian bocah loro utawa bentuk sirah kepiye itu bisa jadi. Bisa jadi ya, bisa jadi. Jadi kata beliau, ini kalau tidurnya siang loh, apalagi kalau tidurnya subuh sama asar, itu lebih bahaya lagi katanya. Tapi enak ya masalahnya. Ya. Kata tambihun an-naumu bin nahari aktsaru dhararan minan naumi billaili tiban. Secara medis tidur di waktu siang atau di waktu yang terang itu lebih berbahaya daripada tidur di waktu malam. Lah dhewe kuwalik. Apa meneh bocah-bocah santri-santri sing sok-sokan ahli tahajud padahal ya ngopi-ngopi udat-udut nongkrong iku. Hati-hati nanti sampean kalau pulang ini hati-hati. Kecoba nek apa puasa nggih beda. Malamnya memang diniati qiyamul lail. Tapi awak dhewe kan kayaknya awak dhewe mesti ana sing keblowok mbuh dolanan mbuh apa gitu. Makanya ingat-ingat an-naumu bin nahari aktsaru dhararan minan naumi bil laili tibban. Secara medis tidur di waktu
siang atau di waktu yang terang itu lebih berbahaya daripada waktu malam. Ibnu Sina juga mengatakan an-naumu bin nahar radiun jiddan. Tidur di siang hari itu sangat jelek sekali, gitu, sangat jelek sekali. Intinya seperti itulah, banyak sekali bahaya-bahaya yang ditimbulkan karena kakian turu. Nah, bahkan tidur juga membuat impotensi, di sini juga disebutkan seperti itu. Bahkan lebih parahnya lagi, annahu yurithu dha'fal hal bi hukmil khassiyah wa adamul iman bil ba'thi wan nusyur. Orang yang sing kakean turu bisa membuat keadaan seseorang menjadi lemah, imunitasnya menjadi lemah, bahkan adamul iman bil ba'thi wan nusyur. Dikhawatirkan dia tidak iman dengan bangkitnya hari kiamat. Saking kakean turu. Terus sampean mungkin balas, "Lah iku ashabul kahfi tek los turune." Wong turune kok kanggo nyelametno awake. Turune kanggo nyelametke awake, ya Allah. Kita lanjut lagi. Pon ya, paham nggih? Ya silakan kalau mau diambil juga baik, enggak mau diambil ya enggak apa-apa. Resiko tanggung sendiri. Terus al-ba'u an-nasu ka asnanil mushti. La'alla shawab ka asnanil mushti pakai dhammah. An-nasu utawi manusa ka asnanil mushti. Iku kaya pira-pira apa untune sisir. Untu dadi apa ya? Sisir kok. Ya sisir. Dalam? Mboten untune sisir. Anjen secara makna untune sisir. Jadi ini kita ngomong dulu secara sanad. Hadis ini an-nasu ka asnanil mushti. Manusia itu dalam martabatnya selaras seperti sisir. Sisir niku kan ora ana sing jomplang jujuk mecungul dhuwur ngono. Ana sing cendik ngepal kan mboten. Semuanya rata. Gen iso nyisir kan kudune rata. Paham sampean nggih? Nah, ini hadis ada terusannya wa innama yatafadhaluna bil afiyah. Manusia itu bisa saling berbeda tingkatannya karena afiyah atau ketakwaan yang dia miliki. Pon, kita ngomong dari masalah sanad dulu. Rawahu Ibnu Adi fi Du'afa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi di dalam kitab beliau yang namanya khusus Ad-Du'afa. Jadi dhaif semua itu. Wa hakama alaihi bil wad'i dan hukumnya maudhu'. Terus Ibnul Jauzi juga meriwayatkan hadis ini di kitab Al-Maudu'at, khusus hadis-hadis palsu. Ala kulli hal hadis ini entah dhaif entah maudhu'. Ada imam yang mengatakan seperti itu. Tapi secara makna tidak masalah. Karena yang tadi saya sampaikan, manusia, martabat manusia itu sama sejajar seperti sejajarnya sisir rambut. Mosok sisir rambut ora sejajar lah. Ana sing dhuwur, ana sing cekak, ana sing lancip, ana sing papak. Iki nanti enggak jadi rata, enggak jadi bagus, malah jadi semeraut ndak karuan. Nah, kapan manusia itu berbeda derajatnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Itu dalil yang pertama. Dan di hadis yang lain Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man akramun nas?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling mulia? Qala atqahum, yaitu orang yang paling bertakwa. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi di dalam dan Al-Mundhiri di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Kemudian Kanjeng Nabi juga dalam hadis lain juga mengatakan ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li ahmarin ala aswatin wala li aswatin ala ahmar illa bittaqwa inna akramakum indallahi atqakum. Ketahuilah bahwasanya Arab tidak bisa mengalahkan Ajam. Ajam juga tidak bisa mengalahkan Arab. Kulit putih enggak bisa mengalahkan kulit. Jadi kini ahmar kayak, jadi kini ahmar abang ya, artis kulit hitam maksudnya, black sweet kayak gue. Kulit hitam tidak bisa mengalahkan kulit putih, illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Yang intinya gitu, semuanya sama, perlakuannya sama, hukumnya sama. Yang menjadi beda adalah ketika di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semua orang mau privilege itu tidak bisa.
privilege, aku ki anak iki, oh aku iki dulure iki, aku iki ponakane iki. Kalau semuanya seperti itu, ya hancur tatanan. Dan kita sudah melihat sendiri bahwasanya orang-orang yang menggunakan privilege itu merusak sekali. Merusak tatanan. Wewe keributan. Pon harful ha'i. Iya, tambah apa tambah siji. Kekudanan tambah mboten. Ya wis nek kudanan wallahu a'lamu bissawab.